Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para mahasiswa? Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kelima kita terkait dengan sistem kerja sumber daya internasional. Adapun sistem kerja sumber daya internasional adalah sistem kerja yang merujuk pada pendekatan dan mekanisme yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola tenaga kerja mereka di berbagai negara. Hal ini melibatkan berbagai aktivitas mulai dari perencanaan, rekrutmen, pelatihan, hingga pengembangan serta manajemen kinerja dan hubungan pekerja di berbagai lokasi global. Tujuannya adalah memastikan bahwa organisasi dapat berfungsi secara efisien dan efektif di lingkungan internasional. Sistem kerja sumber daya internasional ini membantu organisasi untuk mengelola tenaga kerja global mereka secara efektif, memastikan bahwa mereka dapat mencapai tujuan bisnis mereka di berbagai pasar internasional sambil menjaga produktivitas dan kepuasan karyawan. Jadi hal-hal yang terkait dengan sumber daya internasional ini hampir sama dengan dengan sistem kerja yang ada di Indonesia, baik itu dari segi perencanaan, rekrutmen, pelatihan, hingga pengembangan serta manajemen kinerjanya. Nah, manfaat dan keuntungan bekerja di internasional. Bekerja secara internasional memiliki berbagai manfaat dan keuntungan yang dapat memberikan pengalaman berharga, baik secara pribadi maupun profesional. Hal-hal yang dapat memberikan kemanfaatan dan keuntungan utama dari bekerja secara internasional, pertama yaitu pengalaman multikultural, yaitu apa? Kita dapat sharing terkait dengan kultur-kultur yang berbeda-beda di antara karyawan yang berada di dalam perusahaan tersebut, baik itu dari latar belakang budaya, bahasa, dan agama. Hal ini dapat meningkatkan pemahaman budaya, toleransi, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi. Dulu, ketika saya pernah di Malaysia, saya mempelajari berbagai budaya, baik itu Cina, baik itu India, adapun dari Eropa. Hal-hal yang latar belakang inilah bisa kita memahami bagaimana kita mentoleransi terhadap budaya dari China, Eropa, dan lain-lain. Keuntungannya apa? Meningkatkan keterampilan komunikasi lintas budaya, memperkaya pengalaman hidup, memperluas jaringan profesional global. Hal ini juga dapat membuat seorang lebih fleksibel dan terbuka terhadap perbedaan dan sangat menghargai dalam dunia kerja global ya. Jadi dengan adanya kita memiliki pengalaman multikultural, komunikasi lintas budaya kita itu akan memperkaya kita terkait dengan bagaimana pengalaman-pengalaman berhubungan dengan karyawan lintas budaya. Kemudian peningkatan kompetensi dan keterampilan profesional. Manfaatnya apa? Bekerja di luar negeri dapat memberikan kesempatan untuk belajar dalam keterampilan yang baru, baik itu keterampilan teknis maupun manajemen. Pengalaman di kerja internasional seringkali memerlukan fleksibilitas, kreativitas, dan kemampuan pemecahan masalah yang lebih tinggi. Keuntungannya meningkatkan daya saing di pasar kerja global karena memiliki pengalaman internasional dapat menjadi nilai tambah yang signifikan bagi CV atau kurikulum vitae seseorang. Keterampilan ini juga dapat memberikan keuntungan dalam memimpin tim global, mengelola proyek lintas batas, dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar. Dengan adanya kita pengalaman di luar negeri tentu akan mempermudah kita dapat memiliki keterampilan yang lebih ketika kita kembali lagi ke Indonesia tentu akan menjadi nilai tambah bagi karyawan tersebut. Nah, ketiga, manfaat dan keuntungan bekerja di internasional yaitu apa? Beberapa pekerjaan internasional menawarkan kompensasi finansial yang lebih tinggi dibandingkan posisi domestik, terutama di bagian di negara yang biaya hidupnya lebih tinggi atau pasar tenaga kerja yang lebih kompetitif. Contohnya misalnya kalau di Malaysia itu rata-rata minimal karyawan yang baru selesai di sarjana atau fresh graduate itu minimal 3.000 ringgit ya. Makanya biaya hidup di Malaysia juga cukup tinggi. Nah,
Keuntungannya Pak, penghasilan yang lebih tinggi dapat membantu meningkatkan standar hidup, memungkinkan tabungan yang lebih baik, serta membuka peluang untuk berinvestasi dalam pendidikan ataupun properti di negara asal ataupun negara tujuan. Keempat, akses ke peluang karir yang lebih luas. Manfaatnya, Pak, bekerja di pasar internasional dapat membuka pintu untuk peluang karir yang lebih luas dan memberikan akses ke jaringan profesional yang lebih besar. Hal ini bisa berujung pada promosi, pengakuan karir, dan kesempatan untuk bekerja dengan merek-merek global terkemuka. Keuntungannya memperluas cakupan jaringan profesional, memberikan pengalaman dengan cara berbeda dari yang mungkin yang tidak tersedia di pasar domestik, serta memberikan keunggulan kompetitif dalam pencarian karir di masa depan. Kelima, peningkatan kualitas hidup dan kesempatan untuk bertumbuh. Manfaatnya, Pak, bekerja di luar negeri seringkali menawarkan kualitas hidup yang lebih baik, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan rekreasi yang lebih baik. Selain itu, pengalaman hidup di luar negeri dapat membantu seorang berkembang secara pribadi dan profesional. Banyak fasilitas-fasilitas yang didapat kalau kita bekerja di luar negeri, ya, baik itu fasilitas kesehatan, ya, yang mungkin hanya misalnya kita kalau di Indonesia hanya sebatas BPJS Kesehatan, tetapi kalau misalnya di luar negeri, baik itu dia terkait dengan fasilitas seperti menawarkan eh, pemberian kacamata seperti itu ya. Kemudian terkait dengan rawat jalannya, pagu yang diberikan lebih besar. Tentu manfaat inilah yang bisa meningkatkan kualitas kehidupan karyawan. Keuntungannya menambah kedewasaan kemandirian dan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup dengan cara yang lebih efektif. Pengalaman ini juga dapat meningkatkan kemampuan bahasa dan memperkaya kehidupan sosial dengan teman-teman dari berbagai negara. Karena memperluas perspektif dan keterampilan global. Manfaatnya apa? Bekerja di luar negeri memungkinkan individu untuk memiliki perspektif global yang lebih luas. Mereka belajar bagaimana berfungsi dalam berbagai sistem ekonomi, memahami tren global, dan belajar dari praktek terbaik di seluruh dunia. Keuntungannya menambah wawasan tentang isu-isu global dan mendukung kemampuan untuk berpikir strategis, kreatif, dan inovatif dalam lingkungan kerja yang semakin terintegrasi secara global. Ketujuh, keuntungan keluarga dan pribadi. Manfaatnya apa? Bekerja di luar negeri dapat memberikan pengalaman yang mendalam bagi pasangan dan keluarga yang ikut serta. Hal ini juga dapat memberikan kesempatan untuk mengenai budaya dan lingkungan baru secara lebih intim. Keuntungannya meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, memperkaya pengalaman pendidikan anak-anak, dan memberikan kesempatan untuk menciptakan kenangan hidup yang berharga bagi semua anggota keluarga. Seperti kita contoh kalau di Jepang, kalau kita membawa keluarga kita, baik itu istri, suami, ataupun anak, itu akan ditanggung oleh pemerintahan Jepang. Baik itu dari segi pendidikan, biaya hidup, semua itu akan ditanggung oleh pemerintahan Jepang. Itulah manfaat yang mungkin tidak bisa kita dapat di domestik. Tapi ketika kita cross untuk bekerja di internasional, itu akan memberikan keuntungan yang sangat-sangat lebih daripada yang ada di domestik. Seperti itu ya. Baik, di sebelumnya kita mengetahui bahwa ada manfaat dan keuntungan yang ada di dalam MSDM internasional ataupun sistem kerja sumber daya manusia di dalam di internasional. Nah, tentu dengan adanya keuntungan atau manfaat pasti ada namanya tantangan dan kendala dalam sistem kerja internasional. Pertama itu perbedaan budaya dan nilai. Tantangannya apa? Perbedaan budaya dapat menciptakan hambatan dalam komunikasi, manajemen tim, kemudian pengambilan keputusan. Nilai-nilai yang berbeda, etika kerja, dan harapan terhadap karyawan dapat membingungkan dan menghambat kolaborasi antar karyawan. Dari berbagai latar belakang budaya, ya, seperti contohnya mungkin ada perbedaan dalam cara mengelola konflik, berinteraksi dengan atasan, dan cara menghargai kerja tim yang dapat menimbulkan ketegangan di dalam tim internasional. Seperti kita contoh bahwa kalau misalnya di Arab itu sistem kerjanya itu hierarki, ya, ada birokrasi yang dari atas ke bawah.
Nah, ketika seorang atau perusahaan dari Amerika itu dia membuat ekspansi ke Arab Saudi ataupun ke negeri Arab, mereka harus beradaptasi. Bagaimana budaya itu harus mereka ikuti, ya. Padahal orang yang perusahaan Amerika itu orangnya dia open, ya, terbuka dia. Sedangkan kalau di Arab mereka ada sistem kerja hierarki seperti itu. Ketidaksesuaian keterampilan dalam kompetensi. Tantangannya apa? Organisasi seringkali kesulitan dalam menemukan dan mempertahankan pekerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi internasional. Ada juga tantangan dalam mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan untuk bekerja di berbagai negara dengan berbagai aturan dan standar. Contohnya apa? Pekerja yang dipindahkan ke negara lain mungkin perlu menyesuaikan keterampilan mereka dengan standar lokal yang memerlukan pelatihan tambahan atau penyesuaian diri yang signifikan. Ya, seperti misalnya kalau kita bekerja di Amerika itu Amerika cenderung dia em, apa ya berperilaku kerja secara inovatif. Nah, kita harus bekerja secara inovatif ketika bekerja di Amerika. Mampu bekerja banyak kreasi-kreasi kita untuk mampu beradaptasi di dalam pekerjaan tersebut. Baik, kemudian ada regulasi dan hukum internasional. Ya, pertama tantangan setiap negara memiliki peraturan dan hukum ketenaga kerjaan yang berbeda, memahami dan mematuhi berbagai regulasi bisa menjadi rumit dan memerlukan penyesuaian yang hati-hati. Pertama, proses visa, ya, izin kerja, pajak, dan undang-undang kesehatan dan keselamatan yang dapat sangat berbeda antar negara, yang memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik dari Departemen Human Resource organisasi. Jadi ketika kita ingin bekerja di luar negeri, ya kita harus tahu bagaimana proses visanya, izin kerjanya, bagaimana pajak yang dipotong terkait dengan kompensasi kita itu juga harus kita ketahui. Karena apa? Hal itu untuk memudahkan kita atau mengcover kita ya dari hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya ya. Banyak ternyata prosesnya ternyata hanya izin kerjanya itu legal ya, tidak ilegal. Kemudian banyak pajaknya itu tidak disetorkan dan macam-macam ya. Kemudian ada komunikasi yang terganggu. Pertama, apa? Tantangan ya, yaitu komunikasi seringkali menjadi masalah utama dalam lingkungan kerja internasional. Perbedaan bahasa, zona waktu, dan aksesibilitas teknologi komunikasi dapat menghambat aliran informasi yang efektif. Contohnya, Pak, tim internasional mungkin mengalami kesulitan dan koordinasi proyek, mendapatkan umpan balik yang konstruktif atau memecahkan masalah secara efektif tanpa adanya platform komunikasi yang baik. Makanya di mana negara yang akan kita tuju, kita harus mempelajari bahasanya sehingga tidak ada terjadi miskomunikasi ke depannya antar rekan kerja atau pada pimpinan sehingga ketika ada masalah yang dijumpai kita bisa memecahkannya itu secara efektif ya. Makanya untuk tahap pertama itu bahasa Inggris itu harus kita perkuat. Kemudian apa misalnya mau kita ke Jepang ataupun ke Eropa, gitu ya, itu harus kita perkuat bahasanya, ya, seperti itu. Baik. Kemudian biaya dan anggaran. Pertama, Pak, tantangan dan operasi secara internasional memerlukan investasi yang signifikan dalam hal biaya perjalanan, akomodasi, pelatihan, dan infrastruktur. Organisasi perlu memastikan anggaran mereka mencakup kebutuhan ini tanpa melebihi batas yang ada. Kemudian biaya terkait dengan ekspatriat, pekerja musiman, atau pekerja virtual yang bekerja di negara asing masih bisa menjadi signifikan, terutama jika tidak dikelola dengan hati-hati. Kemudian konflik resolusi masalah pertama, ya. Tantangannya konflik dapat terjadi baik dalam lingkungan kerja internasional maupun antar negara-negara tujuan. Penyelesaian masalah dan negosiasi bisa menjadi lebih kompleks ketika melibatkan budaya dan hukum yang berbeda. Contohnya perselisihan tentang pekerjaan atau kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pekerja lokal dapat memerlukan keterampilan diplomasi dan pemecahan masalah yang canggih. Terakhir, ada pengukuran kinerja dan evaluasi. Tantangannya menilai kinerja karyawan di berbagai negara bisa menjadi sulit karena perbedaan dalam standar kerja, produktivitas, dan harapan. Penilaian ini yang adil dan konsisten dapat memerlukan penyusuaian yang hati-hati. Contohnya yaitu adalah karyawan yang bekerja dari jarak jauh mungkin sulit dinilai berdasarkan kinerja yang subjektif seperti keterampilan komunikasi dan kolaborasi tim. Ya,
Demikianlah terkait dengan materi sistem kerja internasional, ya, di mana kita tadi telah mempelajari beberapa manfaat, kemudian terkait dengan keuntungan di bekerja di internasional, ya, kemudian ada terkait dengan tantangan dan kendala di sistem kerja internasional. Ya, berikut terkait diskusi kelas, yaitu ada dua pertanyaan yang bisa saudara jawab, ya. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara sistem sentralisasi dan desentralisasi dalam pengelolaan organisasi dan berikan contoh bagaimana masing-masing sistem ini diterapkan dalam perusahaan multinasional. Kedua, diskusikan kelebihan dan kekurangan dari sistem sentralisasi dan desentralisasi dalam situasi apa perusahaan internasional lebih disarankan menggunakan masing-masing sistem tersebut. Mudah-mudahan terkait pertanyaan ini bisa menjadi penambah pemahaman saudara semua terkait dengan sistem kerja di SDN internasional. Demikianlah pertemuan kelima kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di diskusi-diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.